Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini saya akan membuka presentasi dari kelompok 7 yang akan membahas mengenai pengaruh teknologi informasi atau TI terhadap UMKM yang telah kita survei langsung ke tempatnya, yaitu ke kedai teh atau yang bernama Catai. Baik, jadi sebelum memasuki presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, atau Hibatul Haq Malharmadika dengan NPM akhir 259. Lalu ada Nadine Bilbina Bulan dengan NPM akhir 264. Lalu ada Takeisha Prananingrum dengan NPM akhir 271. Lalu ada Muhammad Salahuddin Juliansyah dengan NPM akhir 285. Oke, baik. Jadi karena kelompok kita itu mendapatkan bab mengenai peran teknologi informasi atau TI dalam bisnis UMKM, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hubungan teknologi informasi dengan UMKM yang sedang kita bahas. Nah, perkembangan teknologi informasi atau TI itu telah memberikan dampak yang sangat signifikan pada berbagai sektor bisnis, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah seperti UMKM. Di era digital saat ini, seperti Catai yang telah kita survei, itu dituntut untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang sedang marak saat ini agar tetap mampu untuk menjalankan bisnisnya bersaing dengan kompetitif. Oke, baik. Selanjutnya di sini tuh ada foto kita bersama ownernya Catai langsung, yaitu Mas Dimas. Untuk lokasi outlet mereka sendiri, mereka ada di Blok 1G, Jalan Raya Mendokan Sawah, nomor 20, Mendokan Ayu, Rungkut, Surabaya. Untuk upaya pemilik usaha Catai dalam mempromosikan produknya itu mereka memanfaatkan platform media massa, yaitu mereka memakai Instagram sama TikTok. Pemilik usaha itu ngelakuin promosinya di Instagram seminggu sekali dan di TikTok 1 bulan sekali. Selain itu, ada cara yang diterapkan pemilik usaha untuk mempromosikan, yaitu mereka menggunakan jasa food blogger. Tidak bisa dipungkiri, aplikasi layanan pesan antar di industri bisnis makanan dan minuman ini menjadi strategi yang bagus dalam mempromosikan dan memudahkan penjualan. Cara ini tuh juga digunakan oleh pemilik usaha Catai dengan menggunakan platform layanan pesan antar, yaitu mereka menggunakan GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Layanan pesan antar ini sangat berpengaruh dalam penjualan produk Catai. Karena 50% penjualan produk mereka itu didapatkan dari pesanan aplikasi layanan pesan antar. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada kendala dari teknologi. Jadi di UMKM Catai ini tuh ada beberapa kendala utama yang sering dihadapi untuk penjualannya. Dari ownernya sendiri kemarin tuh bilang, Mas Dimas ini tuh nyebutin hanya ada satu kendala bagi penjualan produknya, seperti pada penjualan online yang menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini, Shopee Food, Gojek, atau Grab. Jadi perusahaan tersebut itu hampir setiap tahun selalu menaikkan komisi yang menyebabkan pendapatan bersih dari penjualan tersebut itu berkurang. Jadi sebagian besar kendala yang ada di teknologinya itu di bagian finansialnya. Sedangkan kalau untuk promosi digitalnya seperti di platform Instagram atau TikTok, Catai, ini tuh untuk saat ini tuh beliau tidak memiliki kendala di bagian promosi tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada daftar harga minuman yang dijual. Ini tuh sekitar harga 7.000 sampai 50.000. Kalau harga 7.000 itu biasanya minuman yang kecil, yang ukuran yang size-nya kecil. Kalau yang 50.000 itu biasanya minumannya yang 1 liter, ukurannya 1 liter. Sini juga ada topping. Jadi kita bisa tambah topping. Toppingnya itu harga sekitar 4.000-an. Dan juga dalam kegiatan pemenuhan bahan-bahan baku di usaha ini, mereka menggunakan sebagian besar yaitu eh, yaitu aplikasi-aplikasi online atau tempat-tempat pembelanjaan online. Dari dari proses tersebut, mereka mendapatkan banyak keuntungan seperti mengurangi dari biaya operasional, mengurangi memberikan waktu luang dan juga lain-lain. Dalam hal penjualan, mereka seperti yang dikatakan oleh teman saya sebelumnya, sering menggunakan yaitu aplikasi-aplikasi online. Tapi selain menggunakan aplikasi online tersebut, mereka juga menggunakan atau membuka layanan untuk pembelian secara offline. Walaupun tidak sebesar dengan pembelian secara online, tetapi pembelian secara offline juga merupakan salah satu kegiatan penjualan mereka.
Oke, selanjutnya berikut adalah dokumentasi saat kita melakukan wawancara dengan owner Catainya langsung. Teknologi buat penjualan kayak atau bahkan kendala saat promosi. Kendalanya mungkin cuma satu ya, si perusahaan Gojek Grabnya itu kayak hampir tiap tahun naikin komisi gitu, jadi agak berkurang dikit pendapatan bersihnya sih. Baik, jadi untuk menutup presentasi kita kali ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit kesimpulan mengenai materi yang sudah kita bahas. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa pemilik itu telah menerapkan berbagai strateginya dalam pengelolaan bahan baku, pemasaran, penjualan, dan mengidentifikasi kendala yang sedang dihadapi. Seperti membeli aspek bahan baku, pemilik menggunakan marketplace online seperti Shopee maupun Tokopedia. Lalu untuk hal pemasarannya, pemilik memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram dan TikTok. Lalu dalam hal penjualannya, pemilik itu menggunakan aplikasi layanan pesan antar seperti GoFood, GrabFood maupun ShopeeFood. Lalu pemilik juga menghadapi kendala terkait dengan kenaikan komisi dari aplikasi layanan pesan antar yang berdampak pada pendapatan bersih bisnis tersebut. Lalu yang terakhir, dalam hal keterbatasan teknologi, saat ini pemilik masih menggunakan software yang terbatas seperti tablet untuk software kasirnya. Dengan ini pemilik mau mengembangkan sistem perangkat lunak mereka menjadi lebih lengkap dengan penggunaan laptop atau komputer di masa depan. Nah, secara keseluruhan Catai ini menunjukkan adaptasinya yang baik terhadap tantangan yang dihadapi serta memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mendukung pertumbuhan usaha mereka. Nah, jadi itu saja materi yang telah kita bahas. Mohon maaf kalau ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.